Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan panca indera kita untuk kita mampu berpikir. Ketika salah satu panca indera yang disebut dengan penglihatan yang akan mengirimkan semua yang kita lihat, akan mengirimkan ke dalam berpikir kita. Di saat itulah pentingnya mengontrol penglihatan kita. Ketika penglihatan kita salah, maka dengan otomatis pikiran kita akan salah. Karena pikiran kita itu akan dipengaruhi dari penglihatan, pendengaran, perasaan kita, perabaan kita. Itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, salah satu yang kita akan lihat di sini adalah penglihatan kita, pendengaran kita, yaitu gadget yang terjadi di dalam kita. Gadget ini pasti akan menggunakan penglihatan yang akan memunculkan visualisasi. Di sini terjadinya berbagai macam problem berpikir. Penuhnya penglihatan kita kepada pikiran kita yang berbagai macam, yang nggak jelas, yang nggak tahu apa itu masuk, yang kita nggak ngerti pun kita masukkan, cuman menarik. Ketika dia menarik, masuk. Di dalam proses inilah penuhnya pikiran kita, nggak karuan, simpang siur. Jadi simpang siurnya pikiran kita itulah yang membuat kehidupan kita, perilaku kita menunjukkan juga simpang siur. Kita bisa perhatikan bagaimana anak kecil, anak yang sedang baru tumbuh, yang kemudian ditawarkan gadget dengan dia harus melihat apa yang dia lihat. Dia tidak tahu, tidak mengerti, dan dia tidak bisa memfilter. Dia nggak bisa mencoba menganalisa mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena belum ditunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika itu dia masuk ke dalamnya, dia nggak tahu mana yang bisa dikeluarkan. Stimulus apa yang datang pada dirinya, di situ dia akan lakukan. Itulah bahayanya. Tanpa kontrol yang kita lakukan. Oleh karena itu, bahwa benda ini baik dan tidak baik. Baik dan tidak baik. Mana yang kita butuhkan? Kalau kita membutuhkan yang baik, tentu dia akan menjadi kebaikan. Kalau kita membutuhkan yang tidak baik, pasti dia akan menjadi ketidakbaikan buat kita. Oleh karena itu, fokuskan bahwa benda ini adalah benda yang baik. Bagaimana? Tentu kita harus mengaturnya. Tentu kita harus mengenalnya. Sebelum itu, kenalkan dulu anak-anak kita atau diri kita, mana yang baik. Kalau diri kita sendiri tidak pernah bisa memahami kebaikan, bagaimana dia bisa menerima kebaikan? Kalau diri kita sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam kebaikan itu, bagaimana kita bisa menerima kebaikan dari gadgetnya? Karena pikiran kita yang penuh dengan berbagai macam. Oleh karena itu, perhatikan. Berikan kebaikan, berikan kasih sayang pada anak-anak kita, pada diri kita. Di situ kita akan tumbuh. Kita akan bersama dengan diri kita. Kita akan sama. Dengan apa? Dengan kebaikan yang akan kita gunakan gadget itu. Oleh karena itu, jangan takut. Dan juga jangan khawatir berlebihan. Dan jangan juga kita masa bodoh. Perhatikan. Jangan kita permasalahkan gadgetnya, tapi apa yang kita perlakukan anak kita, diri kita, terhadap perbuatan yang namanya gadget itu. Jadi ketika anak kita sedang memegang gadget, interaksi kita
bukan kita permasalahkan gadgetnya, tapi interaksi kita dengan anak tersebut yang bagaimana anak itu akan mengerti. Kalau kita ingin masuk kepada gadgetnya, permasalahan konten yang ada di dalamnya, arahkan kepada konten yang menyenangkan. Baik menyenangkan. Baik dan menyenangkan. Itu yang paling baik. Sehingga sesuai ketika si anak sudah mendapatkan rasa senang, si anak sudah mendapatkan rasa yang nyaman, dia akan cari dalam gadget itu yang senang dan nyaman. Kalau si anak sudah kesel, maka dia akan mencari yang kesel, yang bikin kesel, yang membuat pikirannya juga lelah. Itu penting. Nah, buat anak-anak kita bahagia dan buat diri kita bahagia. Kalau diri kita bahagia, insya Allah kita nggak akan melihat gadget kita yang macam-macam. Kalau kita enak, senang, bahagia, kita dekat sama Allah, kita selalu beribadah dengan baik, saya yakin waktu memegang gadget, kita nggak lari kemana-mana. Nggak mungkin main game. Pasti akan mencari yang membuat, menambah ibadah kita, kedekatan kita pada Allah di gadget itu ada. He to be the best, now to be happy. Terima kasih.